para frater, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Wah, ini anak-anak sangat bersemangat karena dia punya organis tadi bagus sekali, ya. Sebelum-sebelumnya juga bagus. Hampir pasti ketika seseorang dipuji, maka ia akan merasa senang. Itu hal yang wajar dan normal sebagai kebutuhan dasaria, bagian dari penghargaan, menghargai. Kebutuhan dasaria batin manusia itu dicintai, mencintai, dihargai, menghargai, dihormati, menghormati, dan seterusnya. Namun ada sebagian orang yang kalau dipuji maka dia akan kehilangan keseimbangan batin dan kontrol diri. Dalam Injil hari ini Maria dipuji. Dipuji oleh Elisabet, dan Injil mencatat dalam kunjungannya kepada Elisabet, Maria kepada Elisabet, ketika Maria dipuji bahagia, maka ia memuliakan Tuhan dan berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria oleh karena Dia penyelamatku, juru selamatku, dan seterusnya. Maria dipuji bahagia dan dia merespon dengan magnifikatnya, yakni aku mengagungkan Tuhan atau jiwaku mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bentuk pujian bisa berbeda-beda. Ada pujian yang tulus, tapi juga ada pujian yang palsu. Yang palsu bukan sama dengan pujian yang main-main bercanda basa-basi, tidak. Tetapi pujian yang tulus akan selalu meneguhkan. Tetapi pujian yang palsu akan selalu menjatuhkan. Pujian yang tulus akan keluar dan hati bergetar menangkap ketulusan. Tetapi pujian yang palsu akan menggiring kita pada rasa kehilangan keseimbangan hati dan akhirnya apa yang mereka harapkan terjadi. Ketika Maria dipuji bahagia, dia memuliakan Allah dan semua isi magnifikat dari Maria adalah terarah kepada Allah. Segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Ia melakukan pekerjaan besar dalam perbuatan-perbuatannya dan seterusnya. Kalau kita melihat orang barat dipuji, you are so beautiful today. Okay, thank you. Thanks. Beda dengan kita. Dede kau cantiknya hari ini. Tidak Ji. Padahal dalam hatinya apa? Kau tidak tahu ini bukan bedak FIFA, ini Scarlett. Pastor tahu ya banyak di iklan. Maka pujian seperti yang diberikan oleh Elisabet meneguhkan Maria. Pertanyaannya dalam hidup kita secara timbal balik, entah kita yang memuji pun kita yang dipuji, harusnya berkiblat melihat pujian yang disampaikan Elisabet dan pujian yang diterima oleh Maria. Maka pujian seperti ini pada akhirnya memberikan satu keputusan kepada Maria untuk tinggal. Di akhir Injil dikatakan tinggal kira-kira 3 bulan lamanya sampai Elisabet melahirkan. Sudah disinggung oleh pastor paroki dalam renungan kemarin. Maka dengan demikian sharing iman, cerita baik, kisah yang memberkati pada akhirnya menjadi bagian dari kehidupan kita berelasi. Saudara-saudari yang terkasih, semoga perayaan kita hari-hari ini, novena-novena kita juga pada akhirnya memberikan kepada kita satu stimulus
satu rangsangan untuk senantiasa teguh dalam setiap iman, pun bentuk-bentuk pujian yang kita lontarkan atau yang kita terima dari orang lain pada akhirnya menghantar kita untuk bersama Maria mengatakan Magnificat kita pribadi. Aku memuliakan Tuhan. Semoga demikian.